Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini pertanyaannya itu berapa nilai harga pokok penjualan dan persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO-LIFO rata-rata sederhana, rata-rata berbobot, dan rata-rata bergerak jika peternakan tersebut berencana untuk menggunakan sistem periodik. Nah, ini mirip sama kayak yang tadi, cuma di sini diganti tadinya perpetual diganti sama sistem periodik. Terus di sini ada tambahan rata-rata sederhana atau simple average, terus sama rata-rata berbobot atau weighted average. Sisanya sama FIFO, LIFO sama moving average. Oke. Nah, jadi di sini untuk yang pertanyaan nomor 2 ini gue bagi-bagi, ini LIFO terus FIFO, simple average, terus nanti kesana ada untuk weighted sama moving average. Nah, pertama dulu ini dari LIFO. Kalau kita pakai LIFO, kan ini kan tadi sebelumnya itu ini kita pakai perpetual, nah ini periodik. Nah kalau periodik itu dia lebih mengelompokkan ke transaksinya. Kalau ini kan tadi semua dalam satu tabel dicampur kan, si penjualan terus pembelian, penjualan sama di sini langsung kita nge-track posisi inventory kita berapa. Nah sedangkan kalau di sini ini satu-satu. Di sini kita collecting purchase, transaksi purchase, terus di sini nanti untuk cari tahu ending inventory atau taunya itu kita nanti bakal masukin penjualan kita, terus nanti di sini bakal tahu ending inventory-nya. Terus nanti kita bisa tahu COGS sama ending inventory. Nah, oke, biar lebih jelas langsung kita kerjain. Nah, jadi di sini tabel pertama itu ada tanggalnya, terus type of transaction-nya di sini semuanya purchase. Nah, terusnya nanti ada keterangan units untuk masing-masingnya, bisa kalian lihat di soalnya ini. Jadi itu kan tadi semua kan purchase semua kan. Nah, kalian lihat di sini tanggal mana aja yang purchase, kita beli sapi, terus lihat berapa banyak sapi yang kita beli dengan harga berapa, cost-nya itu ada berapa. Nah, terus kan di sini dari tabel di soal tadi kita lihat kalau misalkan kita beli itu di tanggal 4, 21 sama 30. Nah, ini beginning inventory udah ada dari awal ya. Nah, terusnya di tanggal 4 kita beli 200 dengan harga 1.100 per ekor, terus purchase 100 ekor dengan harga 1.250. Terus di sini 150 ekor dengan harga 1.300 dolar. Sorry, ini bukan rupiah, seharusnya dolar. Nah, terusnya ini total cost, tinggal kalian kaliin aja unit sama unit costnya. Habis itu masuk ke nge-track si penjualannya. Kan di sini penjualan ada di tanggal 10 itu 175 ekor kan. Nah, since kita ini lagi pakai metode LIFO, kan berarti last in first out. Nah, berarti kan yang inventory paling bawah yang akan keluar duluan kan. Nah, di sini inventory paling bawah adalah si pembelian tanggal 30. Nah, di sini kan cuma ada 150 sapi nih. Yaudah kita tulis dulu nih 150. Nah, terusnya sedangkan kan kita penjualannya itu 175 kan. Nah, berarti kan kurang 25 ekor lagi. Nah, 25 ekornya lagi kita dapat dari inventory di atasnya, which is pembelian di tanggal 21. Nah, ini unit cost-nya tinggal ngikutin ini aja ya, terus total cost-nya tinggal kalian kaliin antara unit sama unit cost yang dijual, yang terjual. Nah, lanjut. Habis itu ada penjualan juga di tanggal 22 sebanyak 50 ekor. Nah, ini kan berarti di tanggal 21 itu dia tadi udah kepake 25 ekor. Berarti sisa 75 kan di sini. Nah, berarti kita bisa pakai 50 ekor tadi untuk penjualan di tanggal 22 ya tadi kalau nggak salah. Ya tanggal 22. Itu tuh semuanya dari inventory yang itu. Jadi harganya 1.250. Nah, lanjut ada lagi juga penjualan tanggal 29 100 ekor. Nah, 100 ekor. Ini kan berarti kan tadi udah kepake ini kan, si 25 sama 50. Udah 75 ekor tuh yang kepake di inventory yang ini kan, sisa tinggal 25 ekor lagi. Sedangkan di ini tadi
permintaannya itu 100, berarti 25 ekor pertama itu harganya 1.250, terus 75 ekor selanjutnya kita dapat dari inventory yang pembelian tanggal 4. Berarti ini 200 ini kepake 75 ekor. Berarti 75 ekor selanjutnya harganya itu $1.100 per ekor. Nah, udah, ini jangan lupa total cost-nya, kalian aja si unit sama unit cost yang terjual. Nah, selanjutnya kita cari si ending inventory-nya nih, posisi inventory kita yang emang udah bener-bener tinggal tersisa gitu. Nah, di sini kan tadi kita terakhir di sini kan di tanggal 4. Tanggal 4 tadi kita pakai 75. Nih, kita tulis dulu tanggal 4 pembelian, unitsnya berarti kan sisa 125 kan, karena tadi udah kepake 75. Terus kita awalnya punya 200. Unit cost-nya berarti 1.100. Total cost-nya tinggal kalian kaliin unit yang ada di inventory kali sama unit cost-nya. Oke. Nah, terus sama berarti kan yang tersisa sama ini juga kan, si beginning inventory kita. Nah, udah dapet, jadi ini adalah yang benar-benar tersisa di ibaratnya di kandang kita, since ini konteksnya sapi. Nah, sekarang kita bisa cari COGS-nya. COGS-nya itu didapat dari ini kan tadi tabel ini kita pakai buat nge-track penjualan kan. Nah, kalian tinggal lihat aja langsung ke total cost-nya di tabel ini, terus kalian jumlahin. Nanti itu akan jadi cost of goods sold. Terus untuk ending inventory kalian tinggal tambahin aja yang ini, tabel yang bagian ending inventory. Nah, jadi kurang lebih konteksnya seperti itu kalau misalkan kita pakai sistem periodik. Next, kita sekarang pakai metode FIFO, first in first out. Sama kayak sebelumnya, kita di sini tulis dulu tabel yang memuat transaksi pembelian kita. Di sini sebenarnya masih sama. Ya kan, ini masih sama aja sebenarnya kayak tabel yang ini, karena emang penjualannya kan ya segitu-segitu aja kan. Nah, di bagian ini udah mulai berbeda nih untuk si tabel untuk nge-track si penjualannya, karena kan sekarang beda metode kan, kita sekarang pakai first in first out. Berarti kalau misalkan ada penjualan, inventory yang keluar yang akan dipakai duluan itu adalah inventory yang paling atas atau yang udah paling pertama masuk gitu, yang pertama ada di inventory kita. Nah, itu kan ada penjualan di sini tanggal 10 175 ekor kan. 175 berarti kita dapatnya ngambilnya dari yang paling atas ini, dari si beginning inventory. Berarti karena tadi permintaannya 175, berarti 100 ekor dari beginning inventory, terus 75 ekor selanjutnya dapat dari sapi yang kita beli di tanggal 4. Untuk unit cost-nya kalian tinggal sesuaikan aja sama info yang ada di tabel ini. Terus selanjutnya di sini ada penjualan juga tanggal 22 50 ekor. Kan tadi kita udah nyampe sini kan. Nyampe sini tuh tadi 200 ini udah kepake 75 ekor. Nah, sedangkan masih ada 125 ekor lagi kan. Nah, kalau misalkan untuk memenuhi demand 50 ekor berarti kan masih bisa kan pakai inventory yang ini. Nah, berarti 50 ekor tadi dipenuhi pakai inventory di sapi kita yang kita beli di tanggal 4. Habis itu selanjutnya ada 100. Ada yang beli lagi 100. Nah, tadi kan udah kepake yang ini udah kepake ini kan 125, dapat dari 75 sama 50 ini tadi udah kepake. Sisa 75 lagi kan, sedangkan permintaannya itu tadi jualnya itu 100 ekor, berarti 75 ekor pertama itu harganya 1.100, terus 25 ekor sisanya itu pakai inventory yang ini yang kita beli tanggal 21. Nah, begini.
Terus untuk ending inventory-nya, nah kita lihat deh di sini tadi udah kepake sampai sini kan, tanggal 21. Itu 25 ekor kepake, berarti sisanya kan ada 75 ekor. Nah, berarti sisanya inventory kita 75 ekor ini yang harganya 1.250 sama tanggal 30 ini yang 150 harganya 1.300. Untuk total cost-nya kalian tinggal kalian unit sama unit cost. Yang ini juga total cost untuk penjualan kalian tinggal kalian aja unit yang terjual sama unit cost-nya. Terus untuk COGS-nya kita dapat dari sini, tabel ini. Kalian tambahin aja semuanya. Nih ya. Abis itu untuk ending inventory-nya kalian tinggal tambahin aja yang ini, 2 kolom ini. Nah, ini untuk first in first out. Next untuk simple average. Nah, kalau atau tadi tuh kalau di soal rata-rata sederhana. Nah, jadi kalau pakai simple average itu awalnya masih sama. Kita nulis tabel, kita bikin tabel yang memuat transaksi penjualan. Ini semuanya pasti masih sama kan? Nah, terus untuk harga atau cost yang akan kita pakai di sini, kita pakai si average ini. Nah, since ini average-nya itu masih yang sederhana, berarti kita tinggal rata-ratain aja. Rata-rata dari si unit cost ini, kumpulan unit cost ini. Nah, kalian rata-rata. Setelah di rata-rata itu 1.163. Nah, terus ini untuk COGS-nya, kan COGS itu kan cost of goods sold. Nah, untuk si cost-nya itu sendiri adalah ini. Nah, untuk pengali si unitnya, kalian tinggal lihat aja di soal di sini. Yang terjual tuh sapinya ada berapa ekor. Kan berarti kan yang di tabel ini kan sapi yang dijual. Nah, berarti tinggal tambahin aja 175 tambah 50 tambah 100. Itu kan berarti ada 225 ya. 325. Nah, berarti 325 ekor sapi tadi dikali sama ini cost-nya. Cost per ekornya itu jadinya segini. Nah, ini rumusnya. Nah, 325 jangan lupa ya, itu dari total sapi yang udah terjual tadi. Terus dikali sama average ini. Nah, untuk ending inventory-nya, kalian lihat aja di sini kan. Jadi kan sebenarnya kita punya sapi sebanyak ini kan. 100 tambah 200 tambah 100 tambah 150. Nah, totalnya itu ini ada 550 ekor. Nah, sedangkan yang kejual itu kan tadi kan 325 kan. Nah, berarti tinggal dikurang aja 550 kurang 325. Berarti kan sisanya 225 kan. Nah, makanya di sini gue tulis 225 dikali sama si ininya, cost-nya. Cost yang udah kita hitung pakai simple average. Dapat ending inventory. Next pakai weighted average. Jadi kalau di sini kalau pakai rata-rata yang dibobotin itu ininya masih sama. Nah, bedanya di sini untuk cost-nya lo harus ngitung bobotnya dulu. Jadi lo kaliin antara si unit sama unit cost-nya, ini semua ditotalin. Jadi kayak ini 100 unit kali 1000 terus ditambah 200 kali 1100 tambah 100 kali 1250 sama yang ini ditambahin semuanya di total. Habis itu jangan lupa lo bagi sama ini jumlah unit sapinya, jumlah atau barang lo gitu loh. Nih kan tadi ini awalnya ini kan, ini tadi udah hasil pengalian. Nah, terus jangan lupa nanti lu bagi sama total units yang lo punya. Dapet. Jadi average-nya itu yang ini yang akan kita pakai. Jadi cost-nya adalah yang ini. Nah, untuk COGS-nya berarti kan tadi kan masih sama kan? Jumlah sapi yang terjual kan masih sama kan, 325 di soal karena emang di soal yang kejual tuh ya sapinya 325. Nah, tinggal lu kalian aja 325 tapi cost-nya sekarang pakai yang ini. Nah, kayak gitu. Habis itu untuk ending inventory-nya berarti kan masih sama kayak tadi.
Ini totalnya itu ada 550, tapi udah kejual 325, sisanya 225, tinggal lu kali sama ini cost-nya. Gitu. Nah, terakhir di sini ada moving average. Kalau moving average itu di sini sampai ininya masih sama, sampai total cost-nya masih sama. Nah, cuma lu tambahin ini nih yang si moving average ini. Nah, ini dapetnya sama kayak yang tadi di perpetual. Jadi kayak lu tambahin si ini kan 1000 emang udah dari awal ini kan beginning inventory. Terus yang ini lu dapet dari si 100.000 ditambah 220.000, terus lu bagi sama ini 300. Nah, untuk yang ini berarti lu dapet dari karena ini moving, jadi itu tuh kayak akumulasi gitu loh. Jadi lu tambahin 100 tambah 220 tambah 125, terus nanti dibagi sama ini unitsnya 100 tambah 200 tambah 100. Makanya 400 kan di sini. Nah, berarti untuk yang terakhir ini yang 1163 lu dapet dari ini semua ditambah, ya kan? Total cost semua ditambah dibagi sama ini jumlah unitsnya 550. Nah, untuk average-nya berarti itu sama dengan yang terakhir kali kita hitung. Oke, nah untuk COGS-nya masih sama 325 jumlah sapi yang terjual, tapi lo kaliin cost-nya ini sama yang ini. Dan untuk inventory-nya berarti kan sisa 225 ekor sama, cuma cost-nya dikali sama yang ini. Ya, jadi gitu guys, kalau misalkan pakai metode pakai sistem periodik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sini dia bilang buatlah laporan laba rugi dari peternakan tersebut untuk bulan September 2019. Jika diketahui harga jual sapinya itu $1.600 per ekor. Tadi kan ini kan nggak dikasih tahu kan, mereka jual aja tapi nggak dikasih tahu kan harganya berapa. Nah, finally di sini kasih tahu kalau per ekor itu di sini dijualnya dengan harga 1.600. Nah, terus nilai dari beban operasional ini $50.000. Terus tingkat pajaknya itu 25%. Terus menggunakan sistem perpetual. Nah, di sini kita harus bandingin ketiga metode yang udah kita pakai sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan untuk laporan laba rugi kayak biasa, lo harus tahu sales lo berapa, hasil penjualan lo yang nanti akan dikurang sama cost of goods sold atau cost dari barang-barang yang udah kejual. Terus nanti akan lo kurangin sales sama COGS, nanti lo bakal dapat gross income. Nanti gross income-nya lo kurangin lagi sama beban operasional lo atau operating expense. Nah, nanti habis dikurangin gross income sama operating expense, lo bakal dapat income lo sebelum dipajakin. Nah, tapi kita kan harus bayar pajak. Ya udah tuh bayar pajak. Nah, nanti dikurangin, dapat deh kita net income atau pendapatan kita yang udah final, udah bersih. Nah, di sini mulai dari sales. Jadi di sini kita ngitung untuk FIFO, LIFO sama average. Nah, untuk sales kan berarti adalah hasil penjualan. Ketiga-tiganya sama kan. Jual sapinya ya ini. Sebanyak ini 325 ekor. Nah, terus dia bilang kan tadi harganya itu per ekor $1.600. Berarti untuk ketiga-tiganya semua salesnya itu sama. Salesnya itu berarti lu tinggal kaliin aja nih 325, ini semua ditambah dikali sama 1.600. Ya, lo kali aja $1.600 kali 325 ekor. Untuk FIFO LIFO average semua sama, karena emang di soal kan semuanya ketiga-tiganya penjualannya segitu. Terus untuk beginning inventory semuanya sama kan, 100 ekor sapi yang mana harganya per ekor adalah $1.000. Kemudian untuk production itu kan berarti lu menghasilkan barang kan, tapi di sini konteksnya adalah lu jual beli sapi. Nah, berarti yang dimaksud lu melakukan produksi adalah ketika lu membeli sapi.
Nah, lu lihat deh di sini. Lu kan beli sapi segini banyak kan? Nah, tapi since kita bikin laporan laba rugi, lu harus tahu nilai dalam dolarnya. Nah, mungkin kita bisa ngeliat ke sini nih. Kan di sini kan sebelumnya kita udah ngitung kan total cost-nya pas kita beli. Ini kan emang tabel khusus kita beli sapi kan. Nah, lu tambahin aja ini semua cost-nya ketika lu beli sapi itu. Nah, ini jadi segini adalah hasil production kita atau hasil kita mendapatkan si sapi. Ini adalah production cost kita. Kalau ditambah itu jumlahnya adalah 540.000. Nah, untuk ketiganya itu masih sama karena emang ketiga kita pakai metode FIFO, LIFO ataupun average. Production kita atau kita beli sapi ya emang segini-segini aja gitu kan. Nah, lanjut di sini goods available for sale. Jadi sapi yang bisa terjual. Nah, lu dapetnya dari tambahin aja beginning inventory lu sama sapi yang udah lo beli. Itu kan berarti ibaratnya semua sapi yang bisa lo jual kan. Nah, lo tambahin tuh beginning inventory sama production. Abis itu dikurang sama ending inventory. Nah, di sini masing-masing ending inventory-nya udah beda nih. Lu ngelihat dari ini. Kan tadi dia bilang pakai sistem perpetual kan. Nah, lu lihat di sini kalau yang LIFO itu ending inventory 270.000, ini yang FIFO 280, terus ini untuk yang moving average 281. Nah, masing-masing lu masukin ke sini, ya kan? Habis itu lu kurangin si goods available for sale sama ending inventory. Karena kan ini ibaratnya ini adalah sapi yang bisa lo jual. Terus lo kurangin sama sapi yang ada di akhir periode. Nah, berarti kan itu sapi yang hilang adalah sapi yang udah berhasil lo jual gitu loh. Atau jadinya cost of goods sold lo gitu loh. Nah, terusnya udah dapet. Di sini lu bisa ngitung gross income. Gross income lu dapet dari dikurangin nih si salesnya. Ini kan hasil penjualan lu tadi nih. Dikurang sama cost-nya. Kan karena ini kan tadi kan dikalinya sama harga jual, yang ini kan dikalinya sama cost. Nah, jadi ini adalah keuntungan yang lu dapat dari penjualan sapi lu. Tapi masih kotor, masih gross. Nah, habis dari gross income, selanjutnya adalah lu harus ngurangin sama operating expense. Dia kan bilang nih di sini tadi operating expense-nya adalah $50.000. Kurangin nih semua sama $50.000. Terus setelah dikurangin, ini jumlahnya adalah namanya income before tax. Jadi ini adalah setelah dikurangin sama operating expense itu adalah pendapatan lu sebelum dipajakin. Nah, berarti kan kita harus bayar pajak nih. Pajaknya adalah 25%. Nah, 25% dari mana? 25% dari ini income sebelum dipajakin. Nah, ini kan 25, itu tuh 25% dari 100.000. Ini 29.688, 25% dari ini 25% dari ini. Dari ini. Nah, terus net income ya udah lu tinggal kurangin aja tuh si income before tax dikurang sama tax yang harus lu bayar. Jadi ini adalah masing-masing net income dari masing-masing metode yang kita gunakan. Jadi itu adalah jawaban untuk soal 1 yang poin ke-3.